Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang hadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah dan dengan surganya insyaAllah. Bapak-ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan dalam kitab ini, masih di dalam bab tentang menahan diri dari meminta-minta, lalu memperbanyak bersedekah. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah bacakan salah satu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tangan itu ada tiga. Tangan ada tiga. Yang pertama, tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu seperti yang kita jelaskan, tangan Allah tidaklah, dan bisa jadi bermakna kekuasaan. Kalau kita takwilkan, bermakna kekuasaan Allah. Dan tangan yang kedua adalah tangan orang yang memberi. Dan inilah sebaik-baik tangan di antara manusia, yaitu tangan yang suka memberi. Kita sudah jelaskan juga bahawa memberi itu adalah pintu menuju kepada, makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan jalan-jalan kebahagiaan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Orang-orang yang suka memberi, a'ta, wattaqa, lalu dia tetap bertakwa kepada Allah, tidak melanggar perintah, juga meninggalkan larangan, wasaddaqa bil husna, dan mereka percaya dengan janji-janji Allah, yakin betul bahwa Allah itu tidak melanggar janji, fasanuyassiruhu lil yusra, maka merekalah orang-orang yang kami mudahkan menuju kepada kemudahan. Kemudahan apa? Menuju ke surga. Hidupnya di dunia mudah. Allah kan tidak menyebutkan di situ tentang ibadah-ibadah sunnah yang lain, tapi yang Allah sebutkan ibadah sunnah salah satunya yang paling kuat. Nah, ini tangan yang kedua, yang paling dicintai, disukai, suka memberi, menahan. Kemudian tangan yang ketiga, itu tangan yang suka meminta-minta. Maka tangan yang suka meminta-minta ini adalah tangan yang rendah, hina, buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi peminta-minta bukanlah pekerjaan yang baik. Kita juga sudah bahas sebelumnya, kecuali dalam keadaan darurat, seperti harta kita binasa, apakah kebakaran, banjir, sehingga binasa harta,
Atau kemudian kita termasuk golongan orang yang terlilit hutang, tak mampu lagi berbuat apa-apa kecuali menadahkan tangan. Atau kita diberi oleh Allah kekurangan pada fisik yang kita tak mampu untuk bekerja, maka di saat itu baru termaafkan. Tapi kalau model menahan-nahan tangan, suka meminta, padahal badannya masih mampu untuk mencari nafkah, maka ini termasuk tangan yang dihinakan Allah. Di dunia terhina, di akhirat terhina. Baik, kita lanjut. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Abu Sa'id menceritakan anna unasan minal ansar sa'alu Rasulullah. Banyak orang-orang dari kaum Ansar yang meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini awal-awal Nabi berada di Madinah. Orang-orang Ansar suka meminta. Di saat seperti itu tentu lebih paham orang Muhajirin, karena orang Muhajirin sudah bersama Nabi sudah 13 tahun di Makkah. Sedangkan Ansar baru bersama Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Tidak suka dan sudah tahu, sudah tahu bagaimana Nabi tidak menyukai orang meminta-minta. Makanya orang Muhajirin ini, dia tinggalkan harta, dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan tanah dan airnya, lalu hijrah ke Madinah. Dan sebahagian mereka bahkan hidup dalam kemiskinan di Madinah. Mereka diizinkan oleh Nabi tinggal di dalam masjid, membuat kubah, membuat kemah-kemah kecil yang kemudian disebut dengan Ahlus Suffah. Dan mereka tidak meminta-minta. Begitu orang-orang Muhajirin. Nah, orang Ansar kemungkinan belum tahu bagaimana keadaan seperti itu. Maka mereka yang disebutkan datang kepada Nabi, dan itu ramai, unasan. Dia minta ini, minta ini. Mungkin satu sisi mereka ingin mendapatkan keberkahan dari pemberian Nabi, wallahu a'lam. Tapi orang Ansar awal-awal Nabi di Madinah suka meminta. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'atahum. Nabi tetap memberi. Summa sa'aluhu, nanti di hari yang lain minta lagi. Fa'atahum. Nabi kembali memberi. Summa sa'aluhu, minta lagi. Kemudian Nabi tetap a'tahum. Nabi tetap memberi. Jadi ini menunjukkan juga bahawa walaupun meminta-minta itu tidak baik, tapi kalau kita sudah berhadap-hadapan, pengemis datang ke rumah, maka kalau kita ikuti Nabi, tidak mengecewakan hati mereka yang mungkin sudah berjalan jauh, itu juga perlu. Artinya medua ribe, janganlah kita usir begitu saja. Walaupun kita tahu ini bukan pekerjaan yang dihormati dan baik, tapi mereka bukan mencuri. Artinya maksiatnya maksiat dalam keadaan menghinakan diri. Tapi mereka tidak mencuri, mereka hanya meminta. Maka Nabi tetap memberi. Itu kalau sudah berhadap-hadapan. Tapi kalau tidak berhadap-hadapan, lebih baik tidak dipelihara. Karena itu penyakit.
Pengemis itu penyakit, makin dipelihara dia makin menjamur. Kalau bapak ibu belum buka pintu mobil, cuma diketuk-ketuk saja pintu mobil, tidak membuka, tidak memberi, tidak mengapa. Apalagi pengemis-pengemis di lampu merah, mereka ini memang sudah menjadi profesi, bukan lagi kebutuhan, sudah jadi profesi. Sampai tega-teganya mencari orang buta. Lalu orang buta itu dirayung-rayung, dibawa-bawa hanya untuk menjadi objek agar kita kasihan. Padahal yang membawanya sehat walafiat. Jadi dia cuma pegang tangan orang buta, ya keliling sana, keliling sini. Kan padahal yang bawanya sehat. Seharusnya daripada dia bawa orang buta ini untuk meminta-minta, kan bagusnya dia jualan. Atau dia jual orang buta ini ajalah. Ya. Daripada dia menadahkan tangan. Kan gak gepu belah orang butanya udah. Tapi tidak begitu. Makanya itu tidak perlu dipelihara, Pak. Tidak kasih tidak apa-apa. Walaupun lisan mereka menghibah-hibah, tidak kasih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah datang ke rumah dan mereka berusaha, maka paling kurang 2.000 berikanlah. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Lalu kemudian ketika sudah habis pada diri Nabi, jadi tidak ada lagi harta simpanan pada Nabi untuk diberi. Jadi Nabi itu kasihnya harta di hari itu yang kira-kira tidak memudaratkan dirinya. Jadi apa yang ada makanan beri, kalau ada uang beri, sampai habis, hampir setiap harinya. Lalu kemudian barulah Nabi berkata, "Ma yakunu 'andi min khair, falan udakhirahu 'ankum." Apapun yang kumiliki tidak kusimpan, telah kuberikan pada kalian. Jadi apa yang telah diberi Allah kepadaku semua. Ya, begitu sifat Nabi, Pak. Makanya Nabi tidak menyimpan apapun untuk sehari. Padahal Nabi, kalau dia menadahkan tangannya kepada Allah untuk menjadi seperti Sulaiman atau menjadi raja seperti Nabi Allah Daud, maka bumi ini bisa diberi untuk Nabi kalau Nabi meminta. Karena Nabi sudah ditawarkan di awal, di malaikat diutus oleh Allah ditemani oleh Jibril dalam hadis riwayat Muslim. Malaikat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau ingin menjadi Nabi sekaligus raja, atau engkau ingin menjadi Nabi sekaligus hamba? Mau Nabi model raja atau mau Nabi model hamba? Lalu Nabi melirikkan matanya kepada Jibril alaihissalam. Dalam hadis itu, Jibril memberi isyarat menyerahkan pilihan pada Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, aku memilih Nabi sekaligus hamba. Padahal kalau di Saud, aku pilih Nabi sekaligus raja, itu akan diberi kekuasaan oleh Allah selayaknya raja. Dan tentu Nabi yang jadi raja tidak akan jatuh dalam maksiat seperti Sulaiman yang tidak jatuh ke dalam maksiat. Tapi kekayaannya meliputi lautan, daratan, bisa bicara dengan binatang, bisa berjalan di atas angin. Nabi Sulaiman itu tidak pernah ingkar. Bahkan ketika kudanya yang dipelihara, lalu kemudian ada satu waktu salat, dia terlambat gara-gara memandikan kudanya.
Lalu dia sadar sampai lupa waktu solat. Terlambat, Pak. Habis solat, lalu dia mohon ampun kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman merasa bahawa gara-gara kuda, dia sampai lupa beribadah kepada Allah. Padahal yang beri kuda Allah. Apa yang dilakukan, Pak? Disembelih kudanya. Dia tidak mau lagi pakai kuda. Gara-gara kuda ini merepotkan dan membuat dia lalai dari Allah. Akhirnya dia tidak ada kenderaan. Di situlah Nabi kemudian menceritakan, mengatakan bahawa Nabi Sulaiman karena betul-betul taat sampai kudanya disembelih yang kira-kira mengganggu dia daripada beribadah kepada Allah. Lalu Allah ganti, karena taatnya ini, Allah ganti kuda Nabi Sulaiman dengan angin. Semenjak itulah angin menjadi kenderaan bagi Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman ke mana-mana naik di atas angin. Pergi, angin yang bawa. Kalau kita, tak mungkin, Pak, tak diberi kuasa itu. Kita yang banyak keluar angin. Di mana-mana keluar angin, di mana-mana keluar angin. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Muhammad ni hamba, dia pilih diri menjadi hamba, tak mau jadi raja. Tapi dalam keadaan hamba, orang masih meminta. Satu kurma yang ada di rumah dia beri. Apapun yang di rumah dia beri. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah memberi, Nabi Muhammad mengajarkan kita jangan simpan hartamu di dunia. Karena itu akan menimbulkan petaka. Pernah dalam hadis lain, Nabi Muhammad setelah solat, tiba-tiba beliau langsung habis solat, setelah salam, duduk hanya sebentar, langsung beliau membelah kerumunan saf ke belakang, lalu pergi ke salah satu rumah istrinya. Dia berangkat begitu saja. Sahabat bingung, tidak biasanya, karena Nabi biasanya berzikir setelah salat. Karena zikir itu sunnah setelah salat. Jadi tidak baik orang yang habis salat langsung salat sunnah. Karena sunnah Nabi berzikir, aqbu al-zikru aqbus salat. Tapi hari itu Nabi langsung menerobos ke belakang. Jadi bukan ke rumah Aisyah. Kalau rumah Aisyah di samping mihrab, ini ke rumah yang lain. Lalu tidak lama Nabi balik. Sahabat yang kebingungan bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tiba-tiba pergi begitu saja? Apa jawab Nabi? Habis salat, aku teringat ada emas yang kusimpan belum kusedekahkan. Makanya aku pergi untuk mengambil emas itu dan segera kusedekahkan. Itu tingkat Nabi tidak ingin hartanya tersimpan karena khawatir umur tidak diberi panjang oleh Allah. Zikir demi bersedekah. Makanya sedekah itu kuat sekali, pemberian itu kuat sekali fungsinya. Kita mau meninggal pun yang kita andalkan sedekah. Makanya surah Al-Munafiqun ayat 10 menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah harta dari apa yang kuberi, kata Allah, yang kuberi rezeki kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepadamu. Karena begitu seseorang menghadapi kematian, sakarat, fayaqul, maka dia akan berkata kepada Allah. Dia akan berkata, memohon pada malaikat maut. Apa yang dia mohonkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinkanlah aku sebentar saja. Tundalah nyawaku, tundalah pencabutan nyawaku sebentar saja, sebentar saja. Jadi itu kalimat orang yang mau sakarat. Kita tidak mendengarnya, tapi terjadi percakapan antara dia dengan malaikat maut.
Yang dia minta apa? La as-saddaqah. Biarkan aku bersedekah. Itu permintaan. Mau meninggal minta waktu untuk sedekah. Kalau orang yang mau mati dikasih tahu Allah, semua yang pelit, kriat, bakhil, apalagi itu, lekian, tak pernah ada sedekah, tak pernah ada wakaf, tak pernah ada apapun untuk agama, tak pernah. Maka mereka lah yang Allah maksud pas mau mati minta waktu sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Aku mau bersedekah. Kalau orang yang mau mati minta untuk diizinkan bersedekah, karena di saat itulah mereka telah dibongkar oleh Allah bagaimana mulianya sedekah. Orang kalau masih hidup tidak tahu kemuliaan itu kecuali hanya membaca, meyakini. Orang mau mati dinampakkan yang gaib. Di saat itu baru dia sadar sedekahnya akan menolongnya. Di situ dia menyesalinya, maka dia minta waktu untuk sedekah. Allah ingin memberi pelajaran pada kita, si mati yang sudah tahu rahasia, minta waktu untuk sedekah. Maka kita si hidup, sebelum datang waktu kematian, jangan lupa sedekah. Jangan lupa memberi. Dan ini kekuatan kita. Makanya sampai dimuliakan Allah, dibuatkan satu pintu khusus di surga, namanya babus sedekah. Nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke surga melalui babus sedekah, pintu sedekah. Jadi walaupun kita tahajud cuma 2 rakaat, kita mungkin salat duha tidak sempat, mungkin bagi kita yang tidak banyak, Kamis pun tidak sanggup, maka masuklah dari pintu sedekah. Banyak-banyak sedekah, Pak. Kalau tidak nanti menyesal ketika mati. Orang mati sudah tahu rahasia, makanya mereka minta itu. Cukup banyak orang hari ini di bawah bumi ini yang sudah ditanam, itu mungkin setiap hari bermohon-mohon agar diizinkan kembali. Dan seandainya pun mereka bisa keluar, pasti mereka semua mengingatkan kita. Seandainya ada orang mati yang dihidupkan kembali, dikasih waktu untuk ceramah, Pak, isinya penyesalan semua. Pasti orang mati itu akan mengatakan, ni ustaz misal sudah mati, ustaznya kriat, nak pernah sedekah. Kalau dia dibangkitkan, diizin kembali, isinya pasti penyesalan. Pasti dia bilang, baiklah gelong, jangan seperti diriku, bersedekahlah, begini-begini. Pasti semuanya kalimat-kalimat itu. Makanya ini iman. Kita ni sebelum mati, banyak-banyaklah memberi. Jadi gaji itu, Pak, dipaksakan untuk diberi. Jangan mikir panjang kalau sedekah, Pak. Jadi jangan ni sedekah apa baik, sedekah apa baik. Ada yang model atur anak jari, sedekah tidak, sedekah tidak, sedekah. Sampai berujung sedekah. Begitu dia bilang sedekah, dia ulangnya lagi orang apa. Pokoknya bermerempak berujung tidak sedekah. Jangan mikir panjang kalau sedekah. Kalau bisa gaji tiap bulan tu langsung 1/4 kah, kasih. Utamakan dulu yang karib kerabat. Utamakan dulu karib kerabat. Karena itu dapat 2 double pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian baru sisakan anak-anak yatim tetangga kita si miskin. Dunia ni mau ngejar apa memangnya? Kalau kita kaya kali pun mau buat apa? Mau lapisi dinding rumah kita dengan wallpaper semuanya, kita tetap jenazah kita akan dibungkus di samping wallpaper itu. Tidak kita bawa sedikit pun. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Orang-orang yang tertipu jadi bodoh, Pak. Itu papan-papan bunga, itu harganya 300.000 per papan. 2 papan besar mencapai 550, dikasih diskon 50.000. Itu yang dia pasang untuk orang menikah, dia pasang untuk orang meninggal, dia kirimkan selamat berduka cita. 500.000 dia pasang turut berduka cita. Untuk orang meninggal. Pagi pasang, sore ambil kembali. 550.000 lenyap. Kenapa dia tidak mikir
Tak usah buat papan itu. Ambil 500,000, masukkan ke amplop, kasih ke anak yatim. Berapa besar pahala dalam keduka mereka mendapatkan rezeki. Pekan hangka fikir. Karena bangai. Kenapa bisa bangai? Karena tak pernah ngaji. Kenapa tak mau ngaji? Karena bangai. Jadi mudah-mudah nampak antara bangai nak mau ngaji, bangai nak mau ngaji, begitu-begitu. Orang bodoh itu walaupun kaya, Pak, pikirannya bodoh. Orang bodoh walaupun kaya, pikirannya tetap bodoh, buang uang yang tak perlu, tak ada pahala. Itu kerjanya buat tiang rumah, Pak. Buat tiang rumah, relief, habis relief tak cocok, bulatkan lagi, habis bulatkan tak cocok, relief lagi. Waktu sudah relief, duduk tak pas, rungnya tak licin, yang bagian itu pangkas lagi, yang kenyambut ni. Nabi mengajarkan kita sampai habis. Nabi sampai habis memberi. Dan itu maksud habis di sini yang tidak memudaratkan diri. Karena haram hukumnya menghabiskan segala-gala sampai mudarat diri haram. Lalu kemudian setelah Nabi mengatakan kabeh baklung sudah habis ya. Apa yang ada pada diriku telah kuberi kepadamu semua. Lalu setelah itu Nabi menasihati. Apa kata Nabi? Wa man ista'affa yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga iffah dirinya, maka Allah akan menjaga iffahnya. Apa itu iffah, Pak? Menjaga kehormatan diri. Apa maksud Nabi? Nabi ingin bilang sama kaum Ansar yang suka meminta-minta, barang siapa yang beriffah, punya sifat iffah, yaitu dia menjaga kehormatan, kemuliaan dirinya. Maksud Nabi tidak suka meminta-minta. Karena kalau dengan meminta-minta, itu sudah tidak terhormat lagi. Menghinakan diri dengan cara meminta-minta. Orang meminta-minta, Pak, itu tidak baik. Tidak baik dalam arti kata nanti ujungnya, dia sudah mulai diremehkan orang. Tidak dianggap. Sekarang jangankan pengemis. Sesama kita saja yang suka meminta-minta, kita tidak suka. Tak suka. Ni kita mau umrah ni, udah datang dia. Long izam-zam, saya tolonglah air zam-zam 1 liter aja. Nanti waktu kita udah pergi ke Banda Aceh, dia bilang lagi, di Banda Aceh ada makanan apa? Ada itu kuih ade Kak Nah sambil pulangnya 1 kotak aja. Waktu kita pergi ke Medan, disuruh ketemu sama Zulaikha. Tolonglah jumpa sama Zulaikha, tolong 1. Yang rasa biasa aja. Pak, coba Bapak pikir orang yang begitu, itu teman kita. Dia telepon, dia WA. Apa yang kita bilang sama isteri kita? Kok luat angin urungnya ke? Hai, memang ngengke OTWSD. Tapi kok luat angin dia? Begitu. Orang dah marah kan gitu mana? Mana ada ngangan lu ngengke, dia bilang. Benci kita, Pak, sama orang yang suka minta. Itu teman. Mana ada orang yang mengatakan, Alhamdulillah engkau meminta, terima kasih. Mintalah banyak-banyak. Mana ada itu yang begitu. Yang banyak, jijik kali kulihat dia. Tak sanggup pun kulihat mukanya lagi. Model begitu, Pak. Kenapa? Suka meminta. Sehingga apa? Besok-besoknya kita mau pergi diam-diam. Pergi umrah diam-diam. Pergi sendiri diam-diam. Tak pakai pesawat diam-diam. Supaya tak ketahuan, Pak. Kita yang bangai jadinya. Ya. Itu kenapa? Menghindari orang meminta-minta. Maka orang meminta-minta itu, Pak, tidak ada iffah. Tidak terhormat orangnya. Terhina. Dijauhi kawan. Ini yang Nabi nasihati. Kalau engkau menjaga dirimu, menghormati dirimu dengan iffah, yaitu tidak menghinakan diri dengan cara meminta-minta, yu'iffahullah, maka Allah akan memuliakan engkau, mengiffahkan engkau. Ya. Coba lihat, Pak, ada orang walaupun tangan tak ada, tapi dia letakkan kacang goreng di depan dalam baskom, dia duduk, ni tangan tak ada. Apa yang akan ada di perasaan kita? Kita pasti mengatakan, ya Allah, orang ni tidak meminta-minta.
Subhanallah, orang ini mulia sekali. Gara-gara mulia itulah yang kita beli kacang goreng hanya sekadar formalitas saja. Kita bilang, Pak, kacang goreng 2 boh macam. Kita kasih uang 20.000, dia mau balikkan 18.000. Kita bilang, tak, Pak, sedekah untuk Bapak, sedekah. Dia tidak merasa rendah. Dia tidak merasa rendah karena dia tidak meminta. Kita pun timbul sifat menghormatinya. Maka Allah jaga iffahnya, dia mulia. Lalu dari mulut ke mulut, menyokap lo, katulung urungnya mentang, katulung urungnya mentang. Itu Pak, mulia. Itulah orang yang menjaga diri, Allah akan buat orang-orang memuliakan dirinya. Rezekinya malah lebih banyak daripada meminta-minta. Jadi jangan suka minta-minta. Minta apa saja Pak. Ya minta seperti tadi, atau minta jabatan, datang ke rumah, jilat-jilat untuk dapat jabatan. Jangan. Apapun, ini musim-musim politik. Kemuliaan itu, jangan datang ketuk pintu rumah orang, lalu kemudian kasih amplop 50.000 untuk minta suara. Maka orang akan menganggap, model. Budak pilih model urang deganyan. Terhina Pak. Tapi kalau kita hanya pasang spanduk tanpa meminta, orang kenal kita di masjid-masjid, Allah muliakan. Tapi tujuannya harus baik. Tujuan harus baik. Kalau terpilih, bantulah agama. Maka hari ini di masjid-masjid saya tidak rekomendasikan nama-nama. Tapi saya sering bilang di masjid-masjid hari ini, pilihlah orang-orang yang memang sudah di masjid sebelum dia muncul gambarnya di spanduk. Karena insya Allah Pak, kalau kita pilih mereka tetap bermanfaat ke masjid, bermanfaat ke agama. Jadi jangan pilih para munafikin. Baru deh di masjid, alih pasang spanduk baru deh di masjid. Jadi kayak orang mau promosikan barang. Barang sudah dipasang spanduk, barangnya disebarkan. Jangan begitu. Cari yang memang dengan Allah dia dekat. Kebetulan dia ingin memberi lebih banyak manfaat. Yang model begitu Pak. Semuanya. Tak mesti partai apa saja. Partai apa saja netakat aja. Walaupun partai netakat aja. Baik nak pilih hurung-hurung munafik. Dan ini saya promosikan, tak ada perjanjian apa-apa dengan saya. Tak ada, Ustaz, kalau saya terpilih, saya bantu pesantren Ustaz. Itu saya promosikan. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jaga diri, Allah hormati. Allah yang akan jaga dirimu. Insya-Allah. Dan jangan ragu dengan janji Allah. Sedikit lagi, Pak. Wa may yastaghni yughnihillah. Lalu Nabi mengatakan lagi, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Jadi dia merasa cukup itu maksudnya apa yang ada, dia merasa bahagia. Karena salah satu kesalahan kita sering melihat kebahagiaan orang, lupa kebahagiaan sendiri. Padahal kita udah bahagia tu. Istri kita setia. Anak-anak kita semuanya baik, sehat. Paling penyakitnya beringus. Paling itu. Tapi kita lupa melihat bahagia diri, selalu lihat bahagia orang. Sehingga kita selalu merasa tidak cukup. Kita selalu lihat pintu rumah orang. Kita tidak bersyukur dengan pintu rumah kita yang bisa dikunci. Tidak ada bolongnya. Kita selalu lihat kamar mandi orang yang berkeramik. Kita lupa kamar mandi kita walaupun semen, tapi tidak pernah tertahan, tidak pernah macet airnya. Kita selalu lihat toilet orang yang memakai American Standard. Kan ada toilet American Standard. Di Amerikanya truk baik. Padahal yang punya kita Pak, aman, sampai bagus. Tapi kita selalu lihat punya orang. Ini yang menyebabkan kita tidak pernah merasa cukup. Nabi mengatakan, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Maksudnya, padung gaji ni. Alhamdulillah, 1,5 juta. Alhamdulillah. Berapa anak? Ada 5 isteri, 1 masih. Untuk rencana gaji 7 juta baru ramah. Kan ada masalahnya, tidak ada rencana zina. Ini bukan rencana berzina. Daripada main cewek. 1,5 juta dia cukup, Allah cukupkan. Anaknya beres semuanya. Semua sekolahnya tempat favorit pula itu. Dia sendiri bingung dari mana uang. Kan Allah cukupkan. Ini orang yang disebut oleh Nabi, barang siapa merasa cukup. Karena kalau tidak merasa cukup, Allah akan timpakan penyakit tidak cukup-cukup.
Berapa gaji? Setengah. Itu dah kena tunjang? Belum. Dengan tunjangan, kedai-kedai kena sekitar 10 juta lah. Gaji 13, ni bulan 1 ni dah keluar gaji 13. Lebih. Tapi selalu kalau cerita, ya Allah, nak cukup saya di rumah. Tak cukup 13 juta. Kan tak tipak apa punggung nak cukup 11 juta. Yang 1,5 juta cukup. Yang 11 juta tak cukup. Kenapa? Hati. Ini yang masalah. Di sini bermasalah. Ya. Makanya Allah memberi rasa cukup itu yang buat bahagia. Bahagia itu bukan di harta, Mak. Bahagia itu di sini. Nikmati saja hidup. Nikmati hidup. Ya. Karena kalau kita tidak pernah merasa bahagia, maka kita tidak akan bahagia. Tapi kalau kita sudah merasa cukup bahagia, maka Allah sudah mencukupkan. Ini bahagia, kamu tenang, kamu bahagia. Nanti di surga, kamu lebih bahagia lagi. Maka jangan sering-sering lihat keadaan orang. Istri tetangga cantik, istri kita kurang cantik. Itu jangan terus berangan-angan, pajaga muka wilain. Jangan. Apa yang ada aja dipoles. Jadi istri kita ini yang diberi, kenapa istri kita kurang cantik? Karena kita tidak mau kasih. Nak mau kasih uang make up, nak mau kita kasih. Kita selalu andalannya bedak di pasar impres yang dibalut-balut. Pakai air balut-balut satu wajah. Itu yang kita pulang tak tahu mana isteri. Itu bedak andalan kita. Kasih isteri modal. Ini tetangga wajib dipoles habis. Coba kasih isteri kita. Beli yang merah-merah tu, Pak. Beli yang merah-merah di sini. Beli yang merah-merah di sini. Yang ada bintang-bintangnya. Yang tubit kerlap-kerlip tu. Blash on, blash off. Waktu tegan on, langsung bersinar isteri kita. Itu makanya suami hari ini modal tak kasih. Tapi angan-angan tinggi sekali. Disuruh pakai timun. Timun kan timun untuk biasa, Pak. Timun semangka you blow. Kablo timun semangka, katipek, baungka. Nyan modal. Makanya kalau itu nak sanggup, cukupkanlah. Nafsu itu perlu ditekan. Ini sampai pada perkara ini. Si miskin pun merasa kaya. Coba lihat. 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah. Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah. 2 tahun. Yang dia tanamkan apa? Rasa cukup. Agama yang dia tanamkan. Rasa cukup. Qanaah lah. Sabar lah. Macam-macam dia tanamkan. Apa yang terjadi? Zakat tak ada yang mau terima. Zakat tak ada yang mau terima. Padahal ketika diantarkan zakat, diantarkan ke rumah fakir miskin. Si fakir itu mengatakan bahawa aku tidak layak. Berikanlah kepada tetanggaku, dia lebih layak. Diantar ke sana. Tetangga itu pun mengatakan aku tidak layak. Antarkan saja ke sana, dia lebih miskin. Semua tolak zakat. Si miskin tolak zakat. Orang kaya mampu-mampu buat zakat. Si kaya mengatakan kelung mentang, nah berah kena. Isawaknya semua berah, Mak. Padahal rumah Masya Allah, mobil Masya Allah, pakai mobil ambil zakat fitrah. Si kaya. Berat dan ada fikir, Mak. Di sini tidak tertanam rasa cukup kepada Allah. Itulah hebatnya orang yang penuh dengan agama. Penuh dengan agama. Nah, ini nasihat Nabi yang berikutnya. Dan kalimat terakhir Nabi, ini betul-betul terakhir kalimat Nabi. Nah, mungkin kita pangkas perkataan Nabi. Yang terakhir Nabi mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma a'tallahu ahadan 'ata'an huwa khairun lahu wa awsa' minas sabr." Nah, di situ Nabi menasihati terakhir bahawa barang siapa yang diberi kesabaran, barang siapa yang bersabar di atas hidupnya, Allah akan buat dia penuh dengan sifat sabar. Dan tidak ada pemberian Allah kecuali sabar. Anugerah yang paling indah itu diberikan adalah sabar. Maka Nabi mengatakan, so yang sabar, siapa yang bersabar dengan hidupnya, sabar dalam kemiskinannya, sabar dalam penyakitnya, sabar dalam kekayaan. Sabar dalam kekayaan bagaimana, Pak? Dia sabar untuk tidak membelanjakan sesuai dengan nafsunya. Itu sabar dalam kaya. Karena lebih susah sabar dalam nikmat daripada sabar dalam derita. Sabar dalam derita ada unsur keterpaksaan. Alah kagasin pada pegat man. Kata terima laju. Begitu kalau sabar dalam derita, ada sedikit unsur
keterpaksaan. Mau tak mau terpaksa terima. Tapi orang yang kaya disuruh bersabar tak sanggup, Pak. Kenapa? Orang kaya itu uang dalam ATM ratusan juta. Begitu dia lihat model HP terbaru, itu dia pikir, alah, di ATM ada 500 juta. HP ini 20 juta pun bulan depan dah masuk lagi uang. Kita beli aja terus. HP 20 juta yang dipakai hanya untuk kamera, balas WA, Facebook, update status. Yang lain tak ada. Tapi dia, padahal dia pakai HP 2,5 juta, itu tak ada jauh beda, Pak. Kalau kamera sama-sama tak nampak jerawat. Jerawat yang 2,5 juta, HP 2,5 juta. HP saya 2,5 juta, Pak. Analumer untuk menyunar rencana Neblo 5 juta. Tak ada nampak apa-apa. Sama, tapi kita tak bisa. Orang kaya itu tak bisa sabar. Tapi kan kita kalau pakai model ini kan model rendahan. Maunya pakai apa? iPhone 23 juta. Ada yang model buka lagi Pak. Yang model buka itu, yang sama-sama layar buka itu, yang bisa taruh ayam penyet kalau tidak ada piring kita bawa ke mana-mana. Itu apa itu? Berapa itu, Pak? 40 juta kan. Untuk apa? Hanya untuk cabut. Cabut kasih nampak. Makanya orang-orang yang kaya itu, yang model-model begitu, itu HP-nya tidak simpan dalam tas, Pak. Taruh di sini. Nanti pegang di tangan supaya ditanya orang, lagak ada HP lagi. Itu modelnya. Jadi orang kaya sabar dalam nikmat lebih susah daripada orang miskin. Nabi menyebutkan semua sabar, disuruh sabar. Yang kalau perlu lah buang harta dengan cara apa? Ya, banyak-banyak memberi. Allah akan bantu dia untuk hidup sabar. Sepasang suami isteri itu harus saling banyak-banyak nasihat. Kekuatan kita ini para laki, suami, istri yang sudah bilang. Kalau istri yang sudah dukung, itu kuat sekali kita. Jadi misal kita ada masalah keuangan, istri mengatakan, sudahlah bang, hana pupu, kita sabar-sabar aja hidup. Begitu keluar kalimat itu dari istri kita, rasa-rasanya hati ini tidak ada masalah, plong begitu semuanya. Ya, ikan asin pun terasa ikan tuna. Sudah bilang itu. Tapi ketika kita pulang, istri yang pep-pep, bang, mungkin kita tinggal model kayak gini. Gantilah lantai ini, jangan kayak gini. Itu dinding janganlah kayak gitu. Ini lampu belilah yang model kristal sikit, yang kayak kristal di masjid. Kursi janganlah model kayak gini. Belilah kursi-kursi Jepara yang kira-kira kalau ada cumut di pantat bertubuh. Kursi Jepara itu kan kalau orang ada bisul di pantatnya itu bertubuh biasa bisul, Pak. Saking kerasnya kursi itu. Itu satu paket saja berapa belas juta itu. Kalau istri yang sudah ngomong itu, Pak, hati ini dari sabar berubah menjadi tidak sabar. Sudah mulai mikir, kayak mana caranya. Makanya istri itulah cahaya di dalam rumah. Dia sabar, suami sabar. Suami sabar, belum tentu istri sabar. Maka ibu-ibu perbanyak sifat sabar. Kalau suami cuma sanggup beli belangong, panci yang masih lengket-lengket, pakai itu dulu. Tak usah lihat di YouTube terus-terusan ada tawaran panci, apapun dimasukin, Pak, itu tak lengket. Harganya berapa? 1,5 juta. Panci di Pasar Impres berapa? 45.000. Pakai 45.000 dulu. Nanti kalau sudah lewat P3K atau lewat PNS baru suruh beli panci yang lebih bagus sedikit. Istri kalau bilang sama suaminya, udah tak apa-apa ini aja, kita sabar-sabar dulu hidup. Itu Masya Allah, Pak. Maka sifat sabar, karena istri ini pemicu. Kalau dia tidak sabar, suami-suami bermasalah, Pak. Makan riba, merampok, mencuri. Kenapa? Si istri yang mengatakan bahawa, hidung, kau mau dip dengan roh, dengan lagi nyoju-nyoju. Ada dia awal kawin, hana mubah-ubah. Yang katanya, tetangga katanya, yang ingin Prabowo kibang udik, kata dia.
Begitu kata si isteri. Begitu kita dengar, Pak, kepala sakit, panas di dada. Lalu kemudian kita berusaha menyenangkan dia agar dia tidak lari dengan supir R300. Lalu mulai yang haram kita tempuh. Itu akibat ketidaksabaran. Kita sabar, tapi isteri menjadi orang yang pemicu sabar dan tidak sabar dalam rumah tangga. Nah, enggak ada sesuatu pemberian Allah yang lebih hebat kecuali sabar. Maksudnya dalam sifat. Kalau dalam anugerah, tentu nikmat paling besar itu nikmat iman dan Islam. Tapi dalam sifat, tidak ada yang lebih hebat yang Allah beri kecuali kalau Allah beri sabar. Itu selesai semua masalah. Para nabi itu dikenal dengan sabarnya. Ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi terkenal dengan ujian dan mereka sabar dalam menghadapi ujian. Maka masuklah surga melalui kesabaran. Baik, inilah nasihat Nabi untuk kita di subuh hari ini. Ada waktu sedikit, 5 menit Pak, bagi yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah beda kita memberi ketika ada yang meminta-minta dengan kita memberikan sesuatu tanpa ada yang meminta? Beda pahalanya di situ. Yang kedua, Pak Ustaz, memberikan sesuatu dengan mengharapkan iming-iming. Artinya, apalagi dalam musim kampanye sekarang, ada orang yang suka memberi, tapi dia berharap akan diberikan suaranya. Apakah itu dicatat sebagai sedekah? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Ya, silakan Pak Nasir. Ini dalam proses transaksi. Di tiap lampu merah itu ada orang yang bersamaan, misalnya orang yang tidak bisa dilihat, ada lagi sebagai belakangnya ada pasien, ada bermacam-macam bentuk. Itu mana yang kita buat antara kita hanya sedikit kita. Kemudian yang kedua, banyak sekarang kayaknya orang meminta-minta tapi yang baru amplop ada juga yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir Pak Anwar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin kami tanyakan, seseorang yang punya kemudian disilakan selama 2 tahun. Bagaimana cara mengusahakan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini waktu kita singkat, maka saya jawab ala kadar sesuai waktu. Yang pertama, pertanyaan dari saudara kita Pak Mulyadi tentang apa beda orang yang meminta dengan diminta, orang yang memberi dengan diminta dengan dia memberi tanpa diminta. Apakah ada beda? Ukuran yang membedakan sedekah itu hanya antara keikhlasan dan ketidakikhlasan. Masalah dijemput atau tidak dijemput itu tidak membedakan. Karena ada kalanya Allah ingin memuliakan kita dengan mendatangkan orang ke depan pintu rumah kita. Makanya Nabi kadang-kadang datang pengemis ke rumah, Ketika dia memberi, tapi hatinya tetap mengharap ridha Allah, pahala sempurna. Jadi tidak mesti yang meminta itu kita cari-cari. Tidak. Yang datang pun itu, yang siapa yang gerakkan kaki dia untuk datang ke rumah kita? Allah. Kenapa nama kita yang dia ingat? Kadang-kadang ada yang sengaja datang untuk jabat rumahnya. Siapa yang gerakkan hatinya? Allah. Karena tidak ada pergerakan kecuali izin Allah. Selama kita memberinya dengan keikhlasan. Artinya, ikhlas itu Pak begini. Bukan bermakna ketika hati kita bicara, alah kaji lah. Alah kujuk aju. Itu bukan bermakna tidak ikhlas. Karena kita ini di saat melakukan satu kebaikan, syaitan itu tetap akan berperang. Syaitan tetap akan mengatakan, "Apa kajuk?" kata syaitan. "Kenapa ya kajuk benar?"
Kita melawan, kita lawan. Alah, sayang dia. Walaupun kayak gitu, sayang dia. Dari jauh dah pergi. Kita kasih terus. Itu biasa. Permainan hati ini biasa. Karena kita ada dua suara. Suara syaitan dan suara malaikat. Nanti malaikat yang mengatakan, kasih aja. Dia udah capek. Masalah dia dihina, masalah dia terhina, amalannya tidak bagus, itu nanti urusan dia dengan Allah. Kan sering kita, suara-suara itu saling lawan. Itu dua suara itu selalu ada. Maka ikhlas itu tidak dihitung dengan begitu suara melawan, langsung kita, tidak ikhlas nih, ini tidak ikhlas, tidak. Ketika kita memberi, kita lawan hati, ya sudahlah, itu tetap dihitung ikhlas. Nah, jadi tidak ada beda, dijemput, tidak dijemput, itu tidak ada beda. Karena yang membedakan hanya ikhlasan. Maksud ikhlas, maksud tidak ikhlas begini, ada orang yang memberi, seperti pertanyaan berikutnya, ada orang yang memberi karena berharap sesuatu. Jadi pertanyaan kedua kan begitu. Misal ada kalau musim politik sekarang, misal ada yang caleg datang ke masjid, lalu datang ke rumah-rumah orang, dia kasih nyupat ni 50,000 ya. Tanya sama orang miskin, ni apa ni? Hai sedekah dong. Dikasih yang 50,000. Di balik uang 50,000 itu ada kartu nama apa? Ada kartu caleg. Ini sedekah dong. Makiban man, mentok gerara ni. Itu yang disebut berangan-angan atau mempunyai iming-iming di atas pemberiannya. Itu yang Allah bisa hapuskan pahalanya. Jadi, apakah kita boleh terima atau tidak pemberian-pemberian dari orang-orang yang memberi ini di musim-musim politik? Para ulama menjawab, kalau seandainya uang itu halal, maka itu hukum dasar bahwa boleh terima uang halal. Itu hukum umum. Tapi kalau misal calegnya pengedar sabu-sabu, itu dari awal tidak boleh terima karena itu uang haram. Tapi misal calegnya PNS, itu tetap hukum umumnya itu uang halal. Nah, lalu lanjut, apakah hati merasa terganggu tidak dengan menerima itu? Kalau hati aman, boleh terima. Kalau hati terganggu, tidak boleh terima. Maksud hati aman begini, ketika dia beri, dia tidak mensyaratkan apapun. Enggak ada, ini memang sedekah saya. Sedekah saya sudah memang bulanan saya kasih sedekah. Dia tidak kasih pun kartu pilih, tidak kasih. Walaupun ada foto dia misalnya di sepadu, tapi dia tidak memberi syarat apapun. Maka itu dianggap hadiah. Tapi kalau diaham-aham, itu baru ada sesuatu yang dia inginkan. Apa hukumnya? Tidak boleh terima. Kalau dia syaratkan, tidak boleh terima. Karena itu termasuk riswah. Suap menyuap. Termasuk suap menyuap. Dan itu disepakati oleh para ulama. Memberikan sesuatu kepada orang agar dia dipilih, itu termasuk suap. Kenapa? Karena pemilihan seseorang pemimpin seharusnya berdasarkan kriteria agama. Yang baik, akhlaknya baik, punya kemampuan. Tapi gara-gara juk pengen, kita membuang kebenaran ini, pilih dia. Maka disitulah disebut dengan riswah. Apa kata Nabi? Ar-rashi wal murtashi finnar. Dalam hadis riwayat Tabrani, yang menyogok, yang menerima sogok, dua-duanya dalam neraka. Maka tidak boleh terima, tolak. Jadi yang geken legop, cok peng tapi baik pilih, itu pun tidak boleh. Itu kita sudah dapat dosa baru lagi, khianat. Sudah dapat suap, khianat lagi. Peng kacok, urang baik pilih. Yang khianat. Masuk lagi dosa baru lagi. Maka bagaimana? Bagaimana laki maaf menyonya Nabi syarat dong han. Saya tidak bisa terima. Itu paling selamat. Jadi jangan, malah saya berkatakan Pak, jangan pilih caleg yang model begitu. Kenapa? Dari awal dia sudah tidak taat sama Allah. Dari awal dia sudah tidak taat sama Allah. Jangan pilih yang model begitu. Yang model cuk-cuk peng-peng. Yang model-model mulai melakukan pelanggaran dari awal, itu jangan pilih. Karena nanti ujungnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Pilihlah yang taat, yang tidak meminta, tidak memberi, tapi kita tahu dia memang berkeinginan untuk membela agamanya. Itu saja yang boleh dipilih. Kalau setelah terpilih dia mengkhianati, dapuh mati lagi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nasir tadi.
mana yang duluan kita kasih antara orang yang meminta-minta dengan keadaan cacat atau fakir miskin gitu Pak. Jadi sebenarnya dalam urusan sedekah itu masalah kriteria. Allah yang sebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau engkau ingin memberi wahai Muhammad, kasih dulu kepada siapa? Lil walidain, kasih dulu ke orang tuamu. Itu setelah keluarga Pak. Karena nanti hadis lain menyebutkan keluarga dulu. Hidupi dulu keluarga. Nafkah utama, kemudian lil walidain, kasih ke orang tua, lalu kemudian wal aqrabin, kasih kepada kerabat, lalu baru wal yatama, kasih ke anak yatim, wal masakin, kasih ke orang miskin, wa banas sabil, kepada para musafir yang kehabisan bekal, wasailin, baru sampai ke sailin, para peminta minta itu karena kebutuhan dia, masuk kategori dia wajib minta, tak tahu cari ke mana lagi, baru beri. Nah, di antara orang yang meminta mana yang lebih utama? Kasih yang dia memang sudah masuk kategori wajib minta. Tak ada yang bisa tolong dia. Rumahnya hilang. Kok hilang rumah? Macam terbakarlah. Lalu orangnya cacat, miskin. Dia sudah wajib minta. Tak tahu cari ke mana lagi. Sudah coba daftar di bank, tak lulus. Daftar PNS, dia cuma tamatan SD. Kasih dari itu diutamakan. Diutamakan. Jadi diutamakan juga yang tidak meminta. Yang jualan, miskin-miskin yang jualan itu utamakan. Yang jualan cabai di pasar Impres Pak, cuma ada satu tumpuk cabai, satu tumpuk. Nyana belo. Kalau perlu jangan beli, datang beli satu bawang, kasih uang banyak-banyak dia. Itu lebih mulia. Begitu. Kemudian yang kedua masalah datang ke kafe-kafe kasih amplop, sebar amplop. Itu sama dengan mengemis. Malah itu lebih parah lagi karena dia tidak ada apa-apa. Aman dia Pak. Anak-anak itu ada kelompoknya itu, anak-anak itu. Itu diatur sama satu geng itu Pak. Ada pemimpinnya itu. Masuk kafe taruh amplop lalu dia pergi. Nanti balik ambil amplop. Kosongkan saja amplopnya. Kalau dia anak-anak, seharusnya dia ada yang menanggung nafkahnya. Tapi mereka bukan karena itu mereka meminta-minta. Memang ada kelompoknya Pak. Itu disebar. Anak-anak itu disebar, nanti kumpulkan berapa hasil untuk yang menjadi agen berapa persen, untuk anak-anak itu sekian persen. Nyan panena Pak, iblo balon. Oh, mereka miskin. Orang tuanya yang tanggung jawab ke mereka, bukan mereka yang tugaskan untuk cari nafkah. Maka orang tuanya yang kita tolong memberi nafkah. Jadi tidak betul juga itu. Kosongkan saja amplopnya. Kalau perlu ada pulpen bawa, tulis di amplop itu. Yang meminta-minta dibangkitkan hari kiamat, wajahnya tidak berdaging. Tulis di amplop itu. Kamu dibangkitkan di hari kiamat tidak berdaging. Begitu kata Nabi. Yang terakhir dari Pak Anwar, apa tadi? Sewa toko. Itu zakat perdagangan kan tetap ada dua syarat. Nisab dan haul. Nisabnya berapa? 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa? Kalau 2,5 juta lah kita anggap, sekitar hampir 70 jutaan. Maka hasil tahunan melebihi nisab. Hitung dengan barang bergerak. Kalau dalam mazhab Syafi'i disuruh hitung juga dengan barang bergerak. Itu kalau jualan. Tapi kalau sewa toko, berapa sewa? Ada 5 toko. Satu toko sekitar sewanya 25 juta. Berarti setahun kali 125 juta. Sudah lewat nisab. Nisabnya 70 juta, 85 gram emas. Sudah. Ada yang perlu dipotong tak? Kebutuhan primer untuk toko. Listriknya. Kan orang sewa tetap harus ada listrik. Masuk listrik, kalau yang bayar listrik kan orang sewa. Masuk listrik. Ada tak yang perlu dipotong untuk kebutuhan utama toko? Setelah dipotong, masih melebihi nisab, baru tunggu setahun. Jadi dua syarat, bukan langsung bayar, tunggu setahun. Misal bapak punya toko tahun 2020 baru mulai disewakan. Atau beda-beda, toko ini 2020, toko ini 2021. Itu tunggu setahun masing-masingnya. Arti tunggu setahun bukan umur uangnya, umur hasil sewa. Bukan langsung bayar ketika dibayar itu. Tunggu setahun, dalam setahun itu selamat uang ini, masih di ATM melebihi nisab, baru dikali 2,5%. Itulah hasilnya. Yang dikali seluruhnya. Misal ada sekitar 200 juta situn. Kali 2,5%, itulah zakat yang dikeluarkan.
Tapi kalau dalam menuju perjalanan setahun, kita sudah sampai uang kita ni dari hasil sewa toko, ada 5 toko tadi, walaupun beda-beda pendirian toko, tapi masuk uang hari tahun ini, masuk uang 125 juta. Sambil menunggu tahun untuk bayar, rupanya uang ini habis. Apakah kahwin lagi? Hai contoh. Saya cuma bercanda aja. Buktinya saya tidak pernah melakukannya. Habis, habis. Tiba-tiba anak kuliah. Wajib bayar uang muka 50 juta. Habis. Jatuh di bawah nisab. Maka gugur. Hitung lagi kapan? Waktu naik lagi ke atas nisab. Naik lagi ke atas nisab, catat lagi. Tunggu lagi setahun. Sambil nunggu, rupanya habis lagi. Kahwin lagi. Hantruk-truk kan. Dosakah? Tidak dosa. Karena tidak dilarang menghabiskan uang ini. Tidak disuruh pun harus nunggu-nunggu zakat. Tidak disuruh misal nyoku kebah, nyoku zakat untuk bisa sampai haul. Tidak disuruh pun begitu. Ikuti hidup normal. Hidup normal. Ikuti apa aja. Ada lebih, bayar. Tidak ada lebih, tidak disuruh bayar. Tapi banyak-banyak sedekah. Baik, demikian. Kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.